الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علمه صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، سادة العلماء والأساتذة الأجلاء، para alim ulama, para guru-guru agama, tokoh masyarakat yang selalu kita muliakan, para habaib syaraif yang mungkin mengikuti majelis ini, baik hadir langsung di sini maupun mengikuti kajian online. Mudah-mudahan berkat para ulama, habaib dan syaraif, kita semua selalu disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan kita dalam mengisi hidup dan kehidupan ini dengan syafaat, dengan salawat, dengan pertolongan, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kebaikan untuk orang yang beriman. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Syukur kita malam hari ini dapat silaturahim kembali. Kita izin karena pertemuan yang lalu tidak bisa karena ada kegiatan di Palangkaraya tentang keberadaan ada sebuah organisasi yang dibentuk oleh MUI namanya Ganas Anar. Di orang Banjar Ganas Anai. Ganas Anar itu artinya Gerakan Nasional Anti Narkoba. Cuman di backup oleh Majelis Ulama. Kalau nasional punya BNN, BNK, Badan Nasional Narkotika. Nah, MUI juga punya namanya Ganas Anar, Gerakan Nasional Anti Narkoba. Jadi supaya kita sabaratan sadar tentang ini, pentingnya masyarakat sadar tentang narkoba. Sedikit ulun sampaikan informasi ini bahwa di daerah kita bahkan tumbuh bebas itu daun sapat, ya kalau lah daun krotom orang Jawa, daun sapat. Tahu ya kalau daun sapat lah? Dijamur, dijual berkilo, sekilo berapa ya kalau ya jadi komoditi. Nah, sekalinya itu sama kayak opium, sama lawan ganja. Jadi kalau diseduh nang kayak bisa play juga, mabuk juga. Jadi mulai ini hindari itu. Sudah tahu, hanya belum ada payung hukumnya. Kalau ada payung hukumnya nih termasuk kayak ekstasi, termasuk kayak ganja, sudah ada boleh lagi bertanam itu. Ini belum ada payung hukumnya. Tapi dalam Islam kan nunggu payung hukum. Ya, bilanya sudah memabukkan, qaliluhu wa katsiruhu haram. Sedikit atau banyak haram. Nih, hati-hati yang berisi daun sepat digunakan untuk ini dan itu, penyalahannya atau lebih dosisnya terlalu banyak, hati-hati. Nah, ini sudah iskar namanya. Para asatiz jamaah barataan kita sangat bersenang hati, alhamdulillah, ini entah tulisan Allah Subhanahu wa taala silaturahim ulun dengan adinda Ustaz Uliani ini insyaallah. Ini ading kelas ulun langsung setahun di Raka, alhamdulillah. Antum fi mak alhamdulillah insyaallah. Dulu sidin sama juga madrasah aliyah keagamaan kami dulu programnya khusus. Di Raka ada filmas kan di asrama antum dulu. Masyaallah. Iya Pak. Ya insyaallah. Alhamdulillah sidin ini InsyaAllah luar biasa memperkuat insyaAllah keagamaan kita dibentuk. Alhamdulillah Masjid Munawarah, ketua masjid, kawan-kawan sabarataan ini memperkuat barisan supaya terus ulun lihat ada taklim, insyaAllah luar biasa. InsyaAllah mudah-mudahan pian hadir ulun mudah-mudahan karena kamu menyempatkan hadir. Cuman kalau malam Selasa mungkin yang subuhnya ada kan? Yang subuhnya ada. Subuhnya ada.
Jadi Masya Allah luar biasa. Ada Ustadz Lukman. Tadi imam sholat maghrib Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz kerasan. Sudah begini belum Ustadz? Belum. Sudah? Sudah Kak Ustadz? Bahyam. Belum doang Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini satu kebaikan. Belum ketemu lagi dengan adik Ustadz Uliani. Terakhir kami tetamuan pas apa Ustadz? Pas silaturahim dengan Ustadz Abdul Somad lah tahun 2020. Rasanya di rumah Haji Fauzan di Palangkaraya. Nah Sidin ini sekalas lawan Fauzan Muttaqin muntahu pian pengulu ding Arul ini ada Abah Harul. Di mana Abah Harul ini sekalas nih. Sama aja tuh 11 12 tahunnya seperguruannya buahnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi luar biasa hari ini ulun rasanya kayak bebulik ke Anum lagi rasanya. Ketemu kawanan sekolah kayak apa ya? Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan ini kerasan betah di sini istiqomah di Buntok ini apalagi para lawan Mimi kan. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah izin Ustaz. Astagfirullah insyaallah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad. Langsung waktu kita pada lebih daripada 35 menit untuk masuk sampai Isya. Malam ini kita belajar bagaimana berbuat ihsan. Ihsan ini macam-macam. Ihsan ini ada ihsan dalam beramal, dalam bekerja. Kalau ihsan dalam bekerja itu namanya itqan, profesional. Innallaha ahabba 'abdan idza 'amila 'amal ayutqinahu. Allah suka, Allah senang lawan hamba bilanya bagawinya profesional. Allah suka. Apa kehebatan kita? Ayo tekuni. Apa? Harap membengkel. Oh, tekuni. Harap mempretel. Silahkan. Harap misalnya pespa nang kada mau hidup. Mana nang ahli-ahli mudik. Ada, Masya Allah. Bisa menghidupi nang sudah tak kubur nang kada dihauli sudah hidup pulang. Ayo tekuni. Itu dalam pekerjaan. Dalam ibadah, ihsan ba'amal, kalau dalam ibadah itu kita disuruh seperti ihsan yang disebut dalam ilmu tasawuf, ihsan yang maknanya adalah muraqabah. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yara. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jadi kayak apa kita merasa Allah selalu mengawasi kita. Ustaz Jar, di parkiran nih helm kada sudah hilang lagi, kenapa? Ditulisi Anda diawasi oleh CCTV. CCTV tau lah CCTV. CCTV. Dah CCTV-nya mati. Tapi karena merasa diawasi CCTV, kada wani maling mencuntan helm, kada wani maling mencuntan sepeda motor. Kenapa? Ia merasa diawasi. Ya kada pintar aja malingnya ya Allah. Ya kada lihatinya ini berfungsi ada CCTV-nya. Ternyata kada berfungsi. Merasa diawasi. Ada lagi pegawai kantor, karyawan, bila ada bosnya rajin begawi, jadi bosnya kada bunga dia, bosnya masa aja bos aku begawi tiap hari turun ke kantor, tolak sini ke kantor, mobil sidin nang harap itulah kacanya nang hirang tabal, apa ngarannya tuh, rebennya tuh nang tabal, ya udah ketahuan di dalam, dah supir aja ke kantor, masuk ke kantor lah, dari garasi langsung ke ruangan kantor. Kada tahu anak buahnya mobil 24 jam, 8 jam mobil di kantor. Anak buahnya kada tahu. Nah, kada ada bosnya. Rajin begawi. Bos ada di ruangan dia. Dan orang dibuliknya karena merasa diawasi. Itu manusia nih, jaka manusia ini selalu kayak itu, selalu ihsan, selalu muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kada mungkin kita ini layau. Kada mungkin kita tegawi dosa itu kada mungkin. 24 jam pun kita selalu muraqabah kada mungkin. Ini dalam ibadah. Ada dalam kehidupan ihsan yang artinya rahmah, kasih sayang. Nah, dalam Al-Qur'an ada sebuah ayat yang berbunyi apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Dan untuk kedua orang tua ihsan. Nah, ihsan ini artinya berbakti. Itu lain-lain lah, maknanya lah. Padahal sama ihsan. Jadi ihsan itu artinya berbuat baik. Kenapa Allah kada memakai khair?
Khair. Khair itu artinya baik. Khair, baik artinya. Toyib. Nah, Bang Toyib. Toyib tuh baik bisa enggak? Bang Toyib. Bang Toyib diulah orang kada baik, Bang Toyib kada bulik 4 kali hari raya. Dah Toyib itu artinya baik. Toyib, khair, apalagi Jayyid. Jayyid itu baik juga artinya, bagus. Tapi Allah kadang memakai wabil walidaini jayyida, kada. Wabil walidaini khaira, kada. Wabil walidaini apalagi hasana, hasan. Tapi dipakai dengan ihsan. Ihsan kalau bahasa Arab ngaran orang ihsan tuh bibinian. Ihsan anak malim doktor. Ihsan. Anak malim doktor Sabran tuh ngarannya ihsan bibinian. Ihsan. Kalau ada kita ihsan, ada Pak Ihsan. Mana Pak Ihsan dulu begawe di kantor pos dulu ada Pak Ihsan. Indahlah Pak Ihsan itulah. Iyalah. Nah, ihsan tuh ada kita latihan. Di Arab ihsan bibinian. Iyalah. Nah. Huzaimah latihan binian. Sahabat namanya Huzaimah lah latihan. Ya ini perbedaan budaya. Tapi intinya ihsan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat ihsan? Wabil walidaini ihsana. Bukan khaira, thayyibah atau jayyida, yang dipakai ihsana. Sebab ihsan itu adalah jazaa'ul amal la bijinsil amal. Membalas kebaikan tidak sama, tapi lebih daripada kebaikan itu. Jadi amun ada, Ustaz, alhamdulillah ulun ini sudah nulakakan abah umma tulak haji, tulak umrah. Alhamdulillah, jadi rasa tenang sudah ulun. Sudah lagi itu berbakti ngarannya. Dia mendoakan tulak umrah haji aja kuitan. Sudah berbakti lah ngarannya. Kada. Belum habis lagi kita berihsan dengan kuitan. Belum habis lagi. Bahkan tidak bisa membalas setetes darah ketika melahirkan kita. Kada terbalas lagi. Ya terbalas lagi. Ini merasa sudah berbuat ihsan dengan kedua orang tua, ada. Allah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Menyembah kepada Allah, habis menyebutkan nama Allah, walidain. Coba strukturnya, urutannya, mbah Allah taala walidain. Orang tua. Jadi kalau sudahnya waihini kuitan digugat, kada ada lagi sifat rahmahnya. Kada ada lagi ihsan dalam hati. Allah cabut ihsannya sudah. Coba lihat pian, mohon maaf. Pernah kalau ada kejadian tahun tadi ke tahun tahun tadi lah 2022 atau tahun 2021 yang bayi ditemukan di mana? Jalan Abeh. Ingat? Adalah. Itu kenapa dibuang tuh? Karena mamanya kada ada ihsan lagi. Kada ada lagi rasa kasih sayang. Darah daging seorang dibuang. Kada ada kasih sayang. Nih kasih sayang nih kalau Allah cabut kasih sayang ini, harimau makan. Anaknya dimakan oleh umanya harimau. Kalau dicabut, ini contoh manusia nang ihsannya dicabut, anaknya dibuang. Luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kita nih sifat ihsan, berkasih sayang. Ini tujuannya. Tadi Om Anas merapikan itu bukan menghormati, bukan mohon maaf. Dan mohon maaf minta doa Ustaz, guru-guru barataan, tokoh barataan. Di meja ini bukan untuk muliakan ulun, kada. Ini kamera benar ya, nyaman kelihatan. Lawan lebih mudah komunikasi lawan pian barataan. Itu aja. Nah, kalau duduk lebih baik dari segi adabnya, duduk di bawah lebih baik. Cuman belakang bisa bebarangai lagi guring ke kadar di belakang. Kada melihat diolon kita ya lah. Nah, jadi kalau ini lebih terpantau dan mohon maaf dengan rapatnya kita barisan kita menyatukan jisim abdan kita, awak kita nih rapat, rata, duduk sama rata supaya apa? Supaya hati kita la yakhtalif, kada berbengkok-bengkok, hati kita kada berselisih. Tujuannya itu. Lalu timbullah ihsan. Berbuat baik. Innallaha kataba 'alaikumur rahmah. Allah subhanahu innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu, apa saja. Wajib berbuat baik. Nah, ihsan inilah yang kita belajar malam ini. Mudah-mudahan satu bab ini selesai, mun kada selesai juga yang jelas kita niat belajar satu bab tentang ihsan. Dan kedua, fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam ya'mal bihi. Belajar satu bab ilmu
diamalkan atau kada diamalkan, cuman niat mengamalkan dulu. Lebih baik daripada salat al-farakaah. Hadis nih. Al-farakaah lebih baik dari salat 1000 rakaat. Ulangi terus gitu. Sebab apa? Saking bagusnya kita belajar satu bab ilmu. Maka niatkan kita belajar satu bab ilmu. Islam, iman, ihsan. Jadi hasil daripada Islam ini tadi, rukun Islam yang 5 dilaksanakan, ini domainnya yang membahas nih kita ilmu fikih. Kayak apa bayar zakat, nih lakas sudah nih OPZ siapkan, benahi ilmunya lengkapi, sudah ada kesepakatan di Kalteng, sudah ada kadar zakatnya berapa, kalau diuangkan tinggal lihat pasar, ini sudah siap, itu fikih. Dari zakat fitrah, zakat mal berapa persen, zakat fitrah berapa persen, sudah ada nih. Ini hukum fikih di Islam, di antara rukun Islam yang 5. Ini bahasan sembahyang berapa rakaat, kayak apa rukuk, oh boleh kayak ini, ada pendapat kayak ini, rukuk ada pendapat kayak ini. Oke, dalam satu mazhab kita ada beberapa mazhab dalam keadaan rukuk, juga demikian dalam keadaan qiyam, ada yang dibuka, ada yang ditutup. Oke, ini fikih Islam. Naik Islamnya bagus, lihat imannya. Bagaimana iman ini, akidahnya. Bagaimana kita menyaksikan, bagaimana kita syuhud, musyahadah, dan mengamalkan daripada Asmaul Husna yang pertama kita baca. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa Ar-Rahman. Berdahulu Ar-Rahman. Kayak apa? Allah yang maha pengasih. Maha pengasih. Kita ada perlu bahas tentang Ar-Rahman dan Rahim malam ini berpanjang pulang. Yang jelas kita dalam akidah kita, bagaimana memurnikan akidah kita, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat 20 sabarataan yang kita pelajari di kampung-kampung kita, aqidatul awam kita hafal, kita tanamkan dalam diri kita. Oh, Rahman itu kayak ini kah? Ar-Rahman mustaqqum minar rahmah. Diambil dari pasti kata Ar-Rahmah, kasih sayang. Allah turunkan kasih sayang 1 ke dunia ini, 99 disisakan gasa di surga. Ujar Syekh Abu Lais As-Samarqand di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa Allah turunkan rahmani 1 aja ke dunia nih. Sisanya 99 gasan di surga. 1 nih, pulang kita berbagi. Ya, berbagi lawan binatang, lawan non muslim, semua urusan kita berbagi disebutin rahmah. Nah, inilah kita kayak apa? Meresapi rahmah kasih yang Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa? Ternyata habis sudah akidah domain daripada ilmu iman tadi, rukun iman ini domain dasar atau ilmu yang membahas iman tadi, ilmu akidah, ilmu tauhid, naik pulang kayaknya ke ihsan. Yang mana ihsan ini membicarakan masalah akhlak, kayak apa menjaga hati kita, belajar qadariyah, latihan kada ujub, kada sarik, kada sombong dan segala macam. Ini bab akhlak sebagaimana kita berataan. Lengkaplah ketiga-tiganya ini sampai yang paling puncak kita masuk kepada ihsan. Kedudukannya sampai Jibril batakun lawan Nabi Muhammad, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Saking pentingnya ini disebut dengan hadis ini namanya ruknuddin, rukun agama. Hadis yang ketika Jibril menyamar sebagai orang biasa, tidak dikatakan oleh sahabat apakah ini orang jauh kah orang parak kah? Disambat orang parak kada nang pinandunya, disambat orang jauh kayak tapi bersih kayak orang parak. Betakun 3 hal. Ujar Nabi, atakum Jibril yu'allimakum umur dinikum. Tadi Jibril yang datang sampai betakun tuh melajari kita urusan agama kita berdatang. Ditakuni Jibril, ihsan itu apa? Yalah, apa? Urusan hati. Urusan hati. Jadi nyamlang hati ini. Ya Rasulullah apa? Karena di hari kiamat apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tuh hati salah barisnya. Illa man atallahu. Wah, jadi fa'il Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. La yang malu wala banun, harta, anak, harta nang banyak, channel nang banyak, anak buah nang banyak, pasukan nang banyak, kada ada manfaatnya hari kiamat. Illa man atallaha, kecuali orang datang kepada Allah biqalbin salim, hati yang selamat. Belajar
Kayak apa hati selamat itu? Hati yang selamat? Ya, kayak penyelamat makhluk Allah Ta'ala baik pada ta'an. Baik pada ta'an. Memandang makhluk Allah Ta'ala bi'ainir rahmah. Dengan pandangan kasih sayang. Bila sudah kita dengan pandangan kasih sayang memandang makhluk Allah Ta'ala ini, baik insya Allah kita. Coba pianlah. Lawan kucing. Banyak lah kata kucing? Kucing. Begaduhan kucing lah di rumah. Kada begaduhan gitu. Banyak atari orang lah. Kucing. Tujuan kucing. Makani kucing. Nukarakan iwak kejelapat. Kira-kira kada kejelapat lagi. Ulah baju surut nih lah. Banyak orang berjajah. Kebanyakan iwaknya. Alhamdulillah. Barito ini berkah. Masya Allah. Ditukarakan. Disangakan. Iwak. Luka kucing. Oh mak. Sayang kucing. Coba pang anjing. Soalah bari anjing iwak. Pertanyaannya nih, apa bedanya kucing lawan anjing? Sama-sama Allah. Ada anjing sepak anjing. Di apa ngarannya? Kalau kami di apa ngarannya? Dihimpat. Ya Allah minta ya dihimpat. Di sini apa ngarannya? Ditawak sama aja ditawak. Anjing ditawak. Padahal sama aja ini anak makan juga. Sama anak makan juga. Iyalah. Ada seorang waliullah, lu kada ingat ngaran Sidin tuh di Irsyadul Ibad tuh kisahnya Sidin. Kada ingat ngaran Sidin tuh. Waliullah melihat anjing lalu mengangkat gamis. Angkat gamis. Bepander anjing itu deh. Maaf pian mengangkat ikam kalau najis di Sidin. Ujar anjing, bolehlah jasadku ini najis, tapi apakah hatiku dan hati pian lebih najis hati pian daripada hati ulun? Salah. Ingat kalau kisah seorang wanita, ini kisah Bani Israel. Sebenarnya konteksnya ini intisarinya kita sarikan ya. Ketika di zaman Bani Israel ada perempuan bagiah, pelacur lajar kita, pelacur. Jadinya melihat anjing nang kehausan, turun ke sumur, mencibuk baju di sumur dengan sepatunya, dengan sepatu bootnya yang bisa menampung air, diminumkannya ke muntung anjing, masuk surga. Masuk surga. Ini hati-hati salah mengaji nih. Kalau salah mengaji, mungkin itu kita aja begaduhan anjingnya aja. Bah ini bulikan berita nukar anjingnya. Wah ini dibontok nih, sampai kayak di Palangka juga. CFD. Tahu CFD lah. Car Free Day. Bayar diri gitu aja di Car Free Day ngarannya. Bagus saja ulun suka aja. Cuman kayaknya timbul ada yang mau menggauh anjing. Nang Islam maka mau ulah jadi profil foto di WA bawa anjing. Bukan itu ajaran ini kadang kayak itu. Kesimpulannya kisah seorang pelacur ini tadi membawa anjing, meminumi anjing itu apa? Anjing kotor, najis, sepatu kotor, najis, perempuan pelacur kotor. Tapi karena dia punya sifat rahmah dalam hatinya, kasihan lawan anjing kehausan diminuminya, Allah berikan surga. Itu bukan perintahnya kita. Silahkan begaduhan anjing kadang kayak itu. Karena ada anjing berang-berang. Anjing laut ada juga karena pulang napa-napa kah? Maka menggaduh neng itu nang kala larang harganya pulang lah. Seorang ingin kada makan, gaduhan dulu makan. Seorang belum mandi, gaduhan dulu dimandi. Ini sudah keterlaluan kita. Banyak orang kelaparan di higa rumah, nukarakan umpan gaduhan itu dulu baju juta di higa rumah orang kelaparan. Ini kada ada ihsan. Mohon maaf, kada ihsan itu. Orang yang ihsan itu peka terhadap sesama. Ini ada orang kelaparan. Ada orang kelaparan, tanggung jawab 40 ke muka ke belakang kemarin kita bahas itu. 40 ke muka ke belakang ke higa kanan, ada orang kelaparan, kita biarkan, kita berdosa. Nang paling berdosa, nang paling sugih dulu kan itu pula. Punya ada nang kada makan kelaparan. Makanya kita ini harus peka terhadap ihsan bagaimana berbuat baik kepada orang. Anjing kotor, perempuan itu kotor, sepatu itu kotor, najis. Tapi Allah berikan apa? Karena dia mempunyai sifat rahmah dibinin tadi. Diisi sifat rahmah, dapat surga. Sebaliknya, ini kisah Bani Israel, bukan syariat Nabi Muhammad zaman Bani Israel. Sama, ada seorang wanita, ya, taqumu lailaha wa shamat naharaha. Malam ibadah qiyamul lail, baca Al-Qur'an, tahajud, sembahyang, malam habis-habisan malam. Kada beguringan malam, siang puasa, tambah ibadah yang lain. Siang malam ibadah, siang malam ibadah, siang malam ibadah aja. Kucing dikurungnya, kada dimakani, mati kucing tadi, neraka. Kesimpulannya apa?
inya kada ada kasih sayang, kada ada sifat rahmah lawan kucing. Lawan binatang kada ada kasih sayang. Jadilah amunnya kita nih amun kita nih lawan binatang itu ya kada ada kasih sayang, Allah murka juga. Allah murka. Seguring nyamuk pak wah palingnya seorang habang netapa. Nyamuknya kada kena. So ulang pak kada kena pulang. Bayar dapat pak, dapatnya cabutnya halar sebelah pulang cabutnya. Digisang model balas dendam lawan nyamuk nih teh. Itu kada ihsan tuh. Sifat itu kada baik. Sifat itu kada ihsan, kada baik. Ada tikus. Muyak mana tikus nih, makan segala sampai plastik ya. Piring-piring nang plastik dimakannya, toples digutnya hancur. Baju ia juga, rumah rungkangan dimakannya. Dapat siden, ngaran itu menjebak harau. Hari pertama tatak 2 cm bututnya. Hari kedua 2 cm lagi. Hari ketiga batisnya, sampai batisnya itu tertinggal sabuting lagi berjana tempang. Ujar tikus, aku bunuh diri gin kada kawan Anak bunuh diri kan kada kawan tikusnya, disiksa benar. Wah, itu kada dapat ihsan itu. Bujur ujar Nabi, uqtulul aswadani fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam ketika salat, yaitu ular dan kalajengking. Bujur boleh dibunuh, tapi membunuhnya langsung dimatii, jangan disiksa. Kalajengking lapas 1 batisnya dulu, lapas lagi sebelah, disiksa, diunjun-unjun pakai tali, dimain-mainakan, itu menyiksa, kada boleh. Ya kalau makanya ada pertanyaan, Ustadz, sembahyang itu kita bebuncilak ke bepijim ke sembahyang? Jawabannya bebuncilak. Dasarnya apa? Ujar Nabi, uqtulul aswadani fi shalat. Bunuhlah 2 yang hitam ketika salat. Berarti melihat nang hirang tuh melihat. Nah, coba mau pijim patuknya. Jadi sembahyang itu melihat. Cuman ada kalanya bepijim. Ya kalau ada kalanya bepijim, ada nang kada pantas di muka, tutup mata. Ada banyak bayangan, tulisan-tulisan yang kada baik di muka kita kelihatan, tutup mata atau pandang ke tempat sujud. Intinya sembahyang buka mata. Sembahyang buka mata. Kembali kepada rahmah tadi. Islam mengajarkan kita sifat baik ini atau sifat ihsan ini ya, supaya kita nih kada pintar aja beramal, pintar aja ibadah, pandai juga menambahkan ibadah. Ibadah boleh jadi lebih besar pahalanya daripada ibadah mahdhah. Boleh jadi lebih besar pahala. Cuman ibadah mahdhah, sembahyang kita mengaji, jangan ditinggalkan. Sebab apa? Itu juga jadi modal. Nah ini ada kemungkinan kita ini bisa berpahala lebih baik. Nangaran pandai kita melihat orang berempati, bersimpati, ikut serta peduli dengan sesama itu bukan hanya dengan menangis. Kasiannya menangis, jadi menangis. Jurang bapak puannya kita sama-sama kita membentunya seikit seorang. Bunyi gini seikit seorang sudah. Coba bersedekah. Ayo jar siapa yang menolongin bantuan kita seikit seorang. Itu jangan dibuat kata seikit seorang toh. Sebanyak seorang. Kadang-kadang kita juga memulai, ayo kita aja berpupuan ya seikit seorang. Itu salah sudah kalimatnya, seikit seorang. Mestinya sebanyak-banyaknya. Ya, mestinya kayak itu. Peduli itu bukan dengan nangis. Kasiannya aja kebakaran ya, kasiannya abah umanya mati, yatim piatu nangis kasihan dipusuti kepalanya. Jurang berbagi apa bantu bang ini gesan sekolahnya, ini gesan makan minumnya, sejahteraannya, ada hakunnya menolongi. Padahal yang namanya ihsan itu tolong apa kita nolong itu, subhanallah. Di agama kita ini mulai sempurna. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling atas, ada dalam atasnya lagi, paling atas Islamnya. Nah, muslimnya kita nih bang, Islam agamanya, muslim kita orangnya. Nah, oknumnya kita nih, mun agama kita wah luar biasa sempurna. Agama kita luar biasa sempurna. Ihsan nih sebutin kan kau masuk surga tadi pelacur. Dan ingat hadis ini juga, kisah nang dalam hadis ini juga ada malah jadi kita jadi pelacur aja. Usahain sampai jadi pelacur saya masuk surga juga. Jangan juga kita. Ihsan ini mengajarkan kita memandang seluruh makhluk ini untuk kita kasih sayang seberataan. Supaya kita apa? Rahmah. Tiap hari kita baca rahmah. Assalamualaikum warahmah. Warahmatullah itu kan rahmat, rahmah, kasih sayang. Ada orang mati,
Allahumma ighfir lahu warhamhu, kasihinya. Ada orang mati, almarhum, amun bebinian, almarhumah, amun bencong. Nah, itu hafal pian dah. Aluminium. Jadi jangan lagi menyebut arwah. Bila orang mati, almarhum. Ila ruhi, bujur, ila ruhi itu kada salah. Cuman hendak lebih baik lagi, ilal marhum. Ila ruhi, tambahi kah? Ila ruhi almarhum. Untuk roh almarhum. Bilanya seikong, jangan ila arwah. Misalnya nang mati, fulan bin fulan. Ila arwah, fulan bin fulan. Ini sebuting, ya bisa roh. Ila roh, kalimatnya jangan ila arwah. Ini sekedar apa pembaik kata-katanya supaya bagus saja. Nah, soroknya. Amunnya niatnya sampai insyaallah. Nah, jadi kita banyak tiap hari nyambat rahmah. Mudahan dapat rahmah, mudahan dapat berkah. Berdoa, Allahumma arhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Pokoknya rahmah itu banyak kita baca tiap hari. Kasih sayang. Rupanya itu memang sering keluar dalam lidah kita karena Allah inginkan itu. Bagian daripada ihsan. Allah hendak supaya kita ini banyak berbuat baik. Jangan sampai kita ini tidak berbuat baik. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni si mayit ini, warhamhu, sayangi inya. Kita kan itu juga. Kita ini kan pedulinya kayak apa? Inya ini mati, kita nang mendoakan inya. Mudahan kena aku mati orang doakan aku juga kan gitu. Kayak apa kita peduli sesama menimbulkan rasa kasih sayang nih nah. Amunnya kita kada peduli lawan orang, nafsi inya apa aku junang baca aku junang nyaman inya kada nyaman kada cari seorang benting tulang keringat segala macam inya santai aja kada bisa kayak itu karena Allah Subhanahu wa taala ya akan mengasihi kita. Perlu dicatat, perlu kita ingat, ulun belajar, ulun camkan dalam diri ulun, Allah taala akan merahmati kita, akan menyayangi kita selama kita merahmati makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu kalau lah. Itu penafsiran dari irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi orang yang ada di muka bumi berataan. Kayak apa bentuk sayang toh? Sayang, peduli. Kayak apa? Bilanya kita sudah lawan penduduk bumi kita, nang di langit pasti menyayangi kita juga. Pasti menyayangi kita juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai-sampai dalam hadisnya apa? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat baik ihsan terhadap sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, perbaiki cara membunuh. Boleh kamu membunuh? Boleh. Bunuh ular lawan kalajengking? Boleh. Bunuh hama kayak tikus? Boleh. Bunuh manusia? Boleh. Hakim yang membunuh, dan kita ucuk-ucuk bila orang langsung kita bunuh, ada boleh. Ada qadhinya, ada hakimnya. Boleh membunuh. Iyalah, di Indonesia kemarin kita bahas tentang bunuhnya apa, hukum matinya apa, tembak. Ada apa namanya, sniper, tembak langsung kena jantung, mati jantungnya di targetnya. Indonesia sama kayak di Cina sekalinya, tembak juga. Amunnya di Mesir pancong, andak kursi berdiri, nah kayak di film-film bahari itu, tinjak kursinya, ukur, patah lehernya, pingsan. Nah, amun Islam apa ngaranya? Kisos. Kekawanan baik yo aja kita di Jeddah kita melihat orang kisos ya. Lah julun saya kada kawa hidup lagi melihat orang dibunuh julun sa. Bujur aja gitu bujur tapi kada sanggup ulun melihat. Ulun yang waktu di Sampit itu ada kalau YouTube-nya waktu itu ulun masih di Mesir yang kejadian di Sampit itu. Nah, itu ulun kada melihat. Kada melihat kepala ditenteng ulun kada melihat. Ulun khawatir sifat rahmah ulun tercabut dari hati ulun karena terbiasa melihat angka itu. Ya memang jadi pelajaran, bagus jadi pelajaran. Pelajaran itu. Pelajarannya kayak apa? Nang bubuhan LGBT itu, oleh LGBT. Bubuhan nang lalaki ketujuh laki jeruk makan jeruk tuh nah. Ujar Nabi apa? Idza ra'aitum man fa'ala idza ra'aitum man fa'ala ma fa'alu qaumul lut faqtulul fa'ila wal maf'ul. Yang paling ingat ujungnya hadis itu. Jika kalian kalau sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melihat orang yang mengerjakan pekerjaan kaum Lut homoseksual termasuk LGBT itu, maka bunuhlah al-fa'il wal maf'ul.
paham ya lah kayak pemartiakan itulah Pak Elon Mapoldo. Bunuh nang apa sambat laki bini kerja kelakian keduanya, pokoknya yang subjek dan objek, nah itu aja gin faktulul fa'il wal maf'ul, bunuh keduanya, kumpulakan bubuhan wadam. Tahu lah wadam enggak Pak? Wadam ada yang tahu wadam enggak Pak? Ini wadam tahu lah wadam. Wadam ini bahasa Indonesia bahasa Banjar kah? Wadam bahasa Indonesia bahasa Banjar. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Wadam artinya wanita Adam. Itu bahasa Indonesia itu. Sama lon kidal. Kidal bahasa Indonesia bahasa Banjar. Bahasa Indonesia. Kidal tuh kiri dari lahir. Itu bahasa Indonesia. Namun bahasa Banjar kiri kiwa mulai lahir. Namun bahasa Banjar. Tapi ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bujuran. Buhan wadam nang lemah lunglai itu hati-hatinya. Terkumpul komunitas nang kayak itu bisa menular. Sebelah ke situ seumpat juga. Nah kumpulakan nang buhan arahkan nang lemah lunglai itu melihat nang lagi melakukan LGBT kemudian terbukti dipancung orang, dipancung orang melihat, ulun yakin kancang urat-urat keperkasaannya. Ya kalau ada lagi lemah lunglai, ada lagi nak kayak itu. Maju orang pacangan dibunuh nak kayak itu kan? Jadi ada idza dzabahtum fa ahsinul qitlata, idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Dan semalam sudah dibahas lah, paling baik membunuh orang itu yang bersalah adalah dengan pancung. Sebab tadi kayak apa sakitnya ditembak tuh langsung nembus ke dada, jantung ada fungsi mati. Kayak apa sakitnya begitu di apa ngarannya digantung, hukum gantung, patah leher di sini, mati orangnya. Dan rata-rata yang ditembak dan yang digantung itu rata-rata sebelum matinya itu dia mengeluarkan sperma, saking sakitnya keluar sperma. Ujar ahli kriminologi ya, yang paling ringan mati itu, ujar ahlinya, yang paling ringan mati itu adalah dipancung. Kenapa? Ketika dipancung tak kena dulu urat punggung di sini, pingsan dulu baru mati. Pingsan dulu baru mati. Itu yang nyaman. Cuman yang nyaman ketiganya udah ada buktinya lagi. Soalnya yang tiga ini kada sudah beri kenyataan, kada sudah beri kesaksian testimoni lagi. Kalau ayo sudah beri testimoni nang digantung aku aja kayak ini sakitnya level 7 aja. Nang ditembak level 8. Mau dipancung level berapa? Kada sudah apa, kada nyamannya matilah. Cuman menurut teorinya kayak itu. Karena orang yang dipancung itu apa? Pingsan dulu, nyarinya mati. Dan orang yang hendak dipancung ini dalam hukum Islam ditobatkan dulu, iyalah suruh dulu tawaf Baitullah dulu ke Mekah, nyar bawa ke Jeddah, itu ya kecuali kada hakun, kada hakun. Nah intinya subhanallah, membunuh manusia ada aturannya, membunuh binatang sudahnya. Fa idza dzabhtum fa asinu dzibhata. Apabila kalian menyembelih, baik-baik menyembelihnya. Wal yuhadda syafratah, wal yuhadda ahadukum syafratahu. Di apa aja kita tuh, dilandapi dulu, ditajamkan dulu pisaunya. Wal yurih dzabihata, ditenangkan dulu binatang hewan sembelihannya, hanya disembelih. Itu ihsan tuh. Itu ihsan, itu perbuatan yang baik, perbuatan baik terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sabarataan adalah pendidikan dalam agama kita supaya kita bisa berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amunnya kita tuh kada ada ihsannya ini, apakah Allah akan berbuat ihsan lawan kita? Namun kita mengandalkan amal kita, kada cukup amal kita ini, maka kita perlu datangkan rahmat Allah SWT. Kayak datangkan rahmat Allah, ya banyaklah berbuat baik. Banyaklah kita minta kepada Allah SWT untuk dikuatkan hati kita berbuat kasih sayang. Mata kita diliputi dengan rahmah kasih sayang. Mata kita kada ada kasih sayangnya, kita kada mau lawan orang lain tuh baik, kada mau. Hendaknya kita aja yang nyaman sorangan. Iyalah, orang tuh kayak apakah? Yang penting seorang purun kita menukar hobi kita. Misalnya hobi apa ya lah? Hobi yang orang kata bilang hobi dia tuh duit lagi pian. Dia orang karanjingan hobinya macam-macam. Apa ya misalnya larang lah? Ikan arwana. Mau menukar nang emas tuh. Gold kuning emas panjang 150 juta, menukar 150 juta.
mati listrik, mati juga iwaknya. Ayo pian, purunnya nukar 150 juta di situ, masjid belum jadi lagi. Purunnya di situ karpet masjid sudah ada nang lusuh, purunnya nukar arwana 10 juta. Itu kan ada ihsannya tuh. Ada ihsannya. Bolehlah kalau hobi sewajarnya. Ya Allah, hobi nang wajar tuh bata tanaman, tanam lombok, tanam tomat. Wah, itu silahkan berbanyak, Kak. Jual hasilnya. Itu beriakan ke orang, bagus benar tuh hobi nang kayak itu. Tapi mau hobi ini buang duit aja. Jangan. Tidak ada ihsannya kita. Ihsannya enggak ada. Di mana sifat ihsan kita di situ? Tidak ada. Nah, maka inilah kita pertajam pada bab ihsan ini, kita berbuat lembut kepada binatang. Berbuat lembut kepada binatang, apalagi lawan manusia, dan tidak ada perbedaan antara muslim dan non muslim. Kita tetap berbuat baik. Ulun dahulu sering ditakuni, Ustadz, ini ulun nih setai dahulu tuh kan internet kada ada nang wifi nang kayak ini kada ada. Mahacker, Ustadz kayak apa nih? Mahacker nih, nah ada rekening orang dihacker, gasan dapat kawa internet dapat 10 giga, 15 giga. Emang kenapa aja lon? Ini senang dihackernya orang Yahudi juga, hubungan yang menjajah Palestina juga, tetap ya kada boleh. Dan mencuntang tuh biar orang Yahudi kan, ini kaya Yahudi kan, datunya Yahudi kan. Ini manusia juga, ada boleh kita cuntang, kada boleh. Nah, namunnya kita berperasaan kayak itu, mana sifat ihsan kita hilang, sifat ihsan kita. Jadi yang namanya berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita nih mohon maaf kebanyakan manusia di mana aja, termasuk kita seorang, lingkungan kita seorang, bila bubuhan seorang hanya baik. Yalah, bila papadaan seorang hanya berbuat baik. Bila mau orang tuh kada pinandu, ada di Islam aja toh. Ada heran ya Allah. Nah, makanya ada apa ngarannya? Sosial eksperimen. Wah, banyak tuh di YouTube, di mana media sosial eksperimen. Kayak apa orang mau kada membantu orang kada dikenal. Oh, mau membantu diberi orang duit. Berarti ada sifat rahmahnya. Itu bagus sosial eksperimen itu kan. Bagus benar. Apa jadi itu? Kalau diartikan apa ya? Percobaan sosial lah. Artinya kayak ini misalnya, ulun habis duit obat, habisnya nukar obat, dompet hilang. Aja nukar obat orang kan. Banyak dibarinya duit 1 juta. Kenapa? Oh, ternyata masih banyak orang yang punya sifat ihsan. Coba eksperimen itu, beberapa orang dari 10 mungkin hanya 3 atau 2 yang masih ada ihsannya. Cuman dieditnya, di-cutnya ada. Ya supan, ya Allah, amun nyenang baik kan terbapak kelihatan. Ayo coba aja buktikan. Kita belum ada sosial eksperimen dibentuk nih, kalau minum dipukuli orang juga lah. Wani-wani sosial eksperimen ya Allah, masih dipukuli orang banyak. Tapi yang jelas itu membuktikan kita ini punya sifat rahmah atau kada. Lawan orang nang kada kita pinandu. Mun yang nang pinandu, apalagi orang baik lawan kita, masih itu baik benar lawan kita aja. Mana-mana di warung dibayarkan siden, di pom bensin dibiarkan siden. Dibiarkan. Yalah, mun orang tuh baik lawan kita nyaman berbuat baik. Coba mun orang tuh jahat lawan kita, yalah, atau dosa jahat gitu orang tuh biasa aja lawan kita. Kawalah kita berbuat baik. Ini yang susah. Ini yang perlu kita perdalami ya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa asnu al-qitlata wa idza dhabhtum fa asnu al-dhabhata wal yuhidda ahadukum syafrata wal yurih dhabihahu, rawahu Muslim. Dari Abi Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan, berbuat baik atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuhlah dengan baik. Apabila kalian menyembelih, perbaikilah cara menyembelih kalian, dan pertajamlah pisau atau alat menyembelih kalian, dan tenangkanlah hewan yang disembelih. Hadis riwayat Muslim. Demikian ta'lim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini diberikan Allah kesempatan untuk kita dapat mengamalkannya, atau minimal menyebarkannya kepada orang lain, memberitahukan orang lain, dan berniat sama-sama mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Masya Allah.
Excel. Ya itu. Makasih buat kawan-kawan yang sudah hadir. Insya Allah malam besok kita live lagi lah. Dan semoga selalu dibantu untuk share video dan hadir di live kita. Assalamualaikum.